Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardias Kusumawardana. Dalam video ini saya akan membahas tentang kasus terapan tekuk kolom pada mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita akan menemukan sebuah kolom yang mengalami tekuk seperti gambar berikut ini. Jika disederhanakan, kolom tersebut adalah kolom yang mempunyai tumpuan sendi-sendi, di mana kolom tersebut dibebani dengan beban aksial. Dengan beban aksial tersebut akan menimbulkan sebuah tekuk pada kolom. Jadi, keruntuhan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral atau ke samping dari suatu batang atau kolom. Nah, untuk rumus perhitungan bagaimana mencari seberapa besar beban kritis, panjang efektif, dan faktor panjang efektif untuk kolom ideal dibagi menjadi 4 kategori untuk setiap jenis tumpuan. Untuk tumpuan sendi-sendi dapat diamati sebagai berikut ini, di mana beban kritis sama dengan P kuadrat EI. E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersia per L kuadrat atau panjang kolom tersebut. Panjang efektif untuk kolom sendi-sendi adalah sama dengan L. Berarti faktor panjang efektifnya adalah sama dengan 1. Sebenarnya rumus beban kritis ini adalah sama dengan P kuadrat EI per K atau faktor panjang efektif kali L kuadrat. Karena K-nya adalah sama dengan 1, jadi tidak perlu ditulis pada rumus. Namun berbeda dengan kolom jepit bebas atau kolom dengan sendi-sendi yang lain, di mana K-nya ada 2 dan K-nya ada 0,5 dan K ada sama dengan 0,699. Tentu saja akan berbeda pada rumusnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui beban kritis yang terjadi pada kolom? Nah, sebelumnya beban kritis adalah beban maksimal yang dapat ditahan oleh sebuah kolom. Jadi apabila melebihi dari beban kritis, kolom tersebut akan mengalami masa ultimate-nya dan putus. Nah, untuk contoh kasus terapan, yang pertama sebagai berikut: suatu kolom baja berlubang dengan tingginya 2 meter, mempunyai diameter luar 16 cm dan tebal dindingnya 3 cm. Tentukan beban kritis yang terjadi pada kolom ini. Diketahui untuk D1 karena berlubang, jadi ada D2 dan D1. D1-nya adalah 16 sama dengan 16 min 2 kali 3 sama dengan 10 cm. Untuk modulus elastisitas baja adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kc per cm kuadrat. Lalu momen inersianya untuk silinder menggunakan persamaan berikut menjadi 7,66 cm pangkat 4. Lalu kita tinggal memasukkan ke rumus beban kritisnya, yaitu P kuadrat kali modulus elastisitas dikali momen inersia per panjang kolomnya 2 meter menjadi 200 cm kuadrat. Jadi beban kritisnya adalah 3.969,06 kg. Rumus untuk menghitung contoh kasus ini adalah menggunakan rumus yang pertama ini. Lalu saya berikan juga contoh kasus yang kedua, yaitu suatu tiang kayu memiliki 8/12 dengan tinggi 1,5 kayu, mempunyai modulus elastisitas lentur 26.000 MPa. Tentukan beban kritis
tiang dan tegangan kritis yang terjadi pada tiang atau kolom ini. Pada soal modulus elastisitasnya adalah elastisitasnya adalah 26.000 megapascal. Lalu untuk momen inersianya adalah tadi disebutkan 8/12, ini maksudnya adalah 1/12, 8 dikali 12, tapi dijadikan cm menjadi 80 dikali 120 cm pangkat 3. Sama dengan 11.520.000 mm pangkat 4. Nah, untuk beban kritisnya menggunakan rumus yang pertama, yaitu Pi kuadrat modulus elastisitas dikali dengan momen inersia dimasukkan di sini, di rumus ini, per tinggi dari kolom tersebut adalah 1.500 mm kuadrat menjadi 1.313.841 Newton. Dan untuk mengetahui tegangan kritis yang terjadi pada tiang atau kolom ini adalah sama dengan rumus untuk mencari tegangan normal pada video sebelumnya, yaitu tegangan kritis sama dengan PCR per A, di mana A adalah luas penampang dari kolom ini. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai PCR-nya, yaitu ini dikali dibagi dengan luas dari penampangnya 80 kali 120. Tegangan normal menjadi diketahui 136,86 Newton per milimeter kuadrat. Nah, sekian, terima kasih pembahasan tentang kasus terapan mekanika bahan untuk tekuk kolom dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.